kelas A ingin membawakan materi mengenai awal mula kurikulum diterapkan di Indonesia hingga saat ini. Perkenalkan, nama saya Ika Adana. Saya ingin membawa materi mengenai kurikulum 1947 dan kurikulum 1952. Nama saya Ellen Supraputri. Saya akan membawakan materi kurikulum 1924 dan 1960. Nama saya Egidya Saputri. Saya akan menjelaskan materi kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Nama saya Nurul Swastini. Saya akan menjelaskan materi kurikulum 1994 dan kurikulum 2004. Perkenalkan, nama saya Tri Agung. Saya akan membahas kurikulum 2006 dan 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi mengenai kurikulum 1947 dan kurikulum 1952. Yang pertama yaitu kurikulum 1947. Kurikulum ini adalah kurikulum sejak Indonesia merdeka. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Saat itu, mulai ditetapkan Pancasila sebagai asas pendidikan. Kurikulum ini juga disebut dengan Rencana Pelajaran 1947, namun baru dilaksanakan pada tahun 1950. Karena kurikulum ini lahir di kala Indonesia baru merdeka, maka pendidikan yang diajarkan lebih menekankan pada pembentukan karakter masyarakat Indonesia merdeka, berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Fokus Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak kesadaran, bernegara dan bermasyarakat. Yang kedua yaitu kurikulum 1952. Kehadiran kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya dengan merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan dengan Pelajaran Teroris 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan Indonesia seperti setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru hanya mengajarkan satu mata pelajaran saja. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai kurikulum 1947 dan kurikulum 1952 dan akan dilanjutkan oleh saudari Nikadek Sri Andini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan materi mengenai kurikulum 1994 dan 1968. Yang pertama, kurikulum 1964. Kurikulum pada tahun ini dinamakan Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini menginginkan bahwa pemerintahan mempunyai keinginan agar masyarakat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembelajaran dasar jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu perkembangan moral, kecerdasan emosional, keterampilan dan jasmani. Yang kedua yaitu kurikulum 1968. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempunyai kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral budi pekerti, dan keyakinan beragama. Ciri kurikulum ini yaitu muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dia Sapitri. Baik, saya akan melanjutkan kurikulum 1975. Pemerintah kemudian menyempurnakan kurikulum 1968 pada tahun 1975. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efisien dan efektif. Kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO atau manajemen by objektif. Metode materi dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, dikenal dengan istilah satuan pembelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Kurikulum 1984
mengusungkan pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975. Disempurnakan, posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, yaitu dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya di sini akan memaparkan materi tentang kurikulum 1994 dan kurikulum 2004. Yang pertama yaitu kurikulum 1994. Pada tahun 1994, pemerintah memperbaharui kurikulum sekaligus upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Namun perpaduan antara tujuan dan proses nampaknya belum berhasil. Akibat banyak kritik berdatangan disebabkan oleh belajar siswa dinilai terlalu berat dan muatan nasional sampai muatan lokal seperti belajar bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kurikulum 2004. Pada tahun 2004 diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi atau yang disebut dengan KBK sebagai pengganti 1994, suatu program pendidikan berbasis kompetensi yang harus mengandung 3 unsur pokok yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. KBK mempunyai ciri-ciri yang menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik individu maupun klasifikasi, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman kegiatan menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukasi. Demikian dari saya ucapkan terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Tri Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan kurikulum. Saya di sini akan membahas kurikulum 2006 dan 2013. Baiklah, yang pertama yaitu kurikulum 2006. Kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum 2004. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan di Indonesia. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat. Kurikulum ini juga dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa disebut dengan KTSP. Ya, selanjutnya itu adalah kurikulum 2013. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat dari materi bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Kurikulum 2013 hingga saat ini berlaku dan diterapkan di sekolah-sekolah Indonesia. Ya, itu. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan materi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.